Saya Jamaluddin Mahmud, Ketua DPD Ampuri Jawa Barat 1. Yang saya hormati jamaah haji yang telah melunasi porsi haji tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang di Indonesia lagi mewabahnya virus corona, otomatis travel yang bernaung di bawah Ampuri belum bisa melaksanakan manasik haji secara langsung kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Berkenaan dengan itu, DPP Ampuri melaksanakan manasik online secara nasional yang diperuntukkan untuk seluruh jamaah haji yang telah melunasi porsi haji tahun 2020, yang mana narasumbernya yaitu dari anggota Ampuri, ustadz dari anggota Ampuri, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mumpuni dan sangat kredibel untuk menyampaikan manasik haji tersebut. Ayo Bapak dan Ibu semuanya yang telah mendaftar dan melunasi haji tahun 2020, ikuti manasik yang diadakan oleh Ampuri, yaitu di YouTube. Buka YouTube, dicari Ampuri Channel. Setiap hari selama bulan Ramadan mulai pukul 16.30. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti manasik haji online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ampuri Channel yang berbahagia, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam channel YouTube Ampuri dalam rangka mengkaji kitabullah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus mengenai manasik haji, di mana program ini adalah program spesial daripada DPP Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia, untuk mempersiapkan bekal haji bagi para jamaah haji yang insya Allah akan berangkat tahun ini. Dengan kondisi sekarang, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita dengan musibah COVID-19 ini, di mana kemudian waliul amr pemerintah kita telah menetapkan aturan untuk tidak berkumpul di luar, tidak berkumpul melebihi batas tertentu. Maka kita kemudian dari DPP Ampuri mengadakan manasik online. Insya Allah manasik ini tidak mengurangi nilai daripada ilmu yang disampaikan dalam keadaan normal seperti biasa para jamaah. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab yang penting, salah satu rukun daripada rukun-rukun ibadah haji.
Namun sebelum itu kita kembali mengulang esensi daripada ibadah haji itu tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi manusia, bagi orang-orang hendaklah menjalankan, mengerjakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang mampu. Mampu di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Baik itu mampu dari sisi kesehatan, ya. Kemudian yang kedua, mampu dari sisi istita'ah, dari sisi biaya, dari sisi ekonomi. Kemudian juga mampu dari sisi keamanan dan kondisi keadaan di lapangan. Liman istata'a ilaihi sabila. Oleh karenanya ibadah haji itu rukun, wajib bagi orang yang mampu. Ayat ini mengatakan liman istata'a ilaihi sabila. Nah, kondisi kita sekarang merupakan salah satu daripada nilai mampu tersebut. Artinya alhamdulillah ibadah haji sekarang sudah sangat jauh lebih mudah daripada zaman-zaman terdahulu. Kalau dulu orang berangkat ibadah haji harus berbulan-bulan perjalanan lamanya, dari mulai zaman orang berangkat haji melalui darat, naik onta dan lain sebagainya. Kemudian juga pernah zaman berangkat haji nenek kakek kita melewati laut dengan kapal laut. Sampai kemudian zaman sekarang yang dulunya berbulan-bulan hanya beberapa jam saja. 8-9 jam sudah sampai di negeri Arab Saudi. Kemampuan itu sudah lebih meningkat. Akhirnya kemudian Masya Allah, Tabarakallah, beberapa tahun belakangan sudah sangat ramai sekali orang menunaikan ibadah haji. Sudah sangat mudah, jauh daripada kemampuan orang-orang terdahulu. Begitu juga mampu dari sisi biaya. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memudahkan orang-orang sekarang. Saking banyaknya berbondong-bondong umat Islam ingin mengerjakan ibadah haji, sampai kemudian ada antrian bertahun-tahun. Dan Bapak Ibu, kita semua alhamdulillah yang tadinya Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan insyaallah akan berangkat pada tahun ini, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtibar, memberikan cobaan, yaitu dengan kondisi sekarang COVID-19. Namun demikian kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan, agar Allah angkat wabah ini dari muka bumi, agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita wabil khusus Al-Haramain dari segala macam virus dan mara bahaya, sehingga kita bisa berangkat pada tahun ini. Kalaupun pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala belum memanggil kita, paling tidak kita telah memiliki bekal azat, bekal baik itu bekal takwa dan juga bekal ilmu untuk menuju ke tanah suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, an Jabir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lita'khudhu anni manasikakum, rawahu Muslim wa sahhahu Albani rahimahullah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga telah disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Pada satu saat ketika Rasulullah SAW sedang mengerjakan haji wada dan ketika Rasulullah SAW melempar jumrah, ya, di hari 10 Dzulhijjah. Saat itu Rasulullah SAW setelah melemparkan jumrah, para sahabat mengikuti di belakang. Apa kata Rasul? Yang ini didengarkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian dari aku. Hendaklah kalian mencontohkan apa yang aku lakukan. Ini maksud Rasulullah SAW bukan hanya ketika melempar jumrah, tapi seluruh rangkaian ibadah haji harus ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh rangkaian ibadah haji
harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lita'khudhu anni manasikakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengambil contoh dariku seluruh ibadah haji kalian. Oleh karenanya ibadah haji ini ada yang dikatakan rukun. Ya. Rukun ini jika ditinggalkan, jika tidak dikerjakan, maka haji tidak sah. Yang kedua ada namanya wajibatul hajj, kewajiban ibadah haji. Wajib ibadah haji ini jika ditinggalkan, haji tetap sah tapi dia kena denda. Harus membayar denda, baik itu dengan dam, ya. Dam itu artinya menyembelih, ya, dengan menumpahkan darah, baik itu kambing ataupun onta ataupun sapi, ya. Atau dengan membayar fidyah. Nah, itu ada hukum-hukumnya tersendiri yang akan dan telah dibahas dalam manasik haji online Ampuri. Kemudian ada yang disebut dengan istilah sunan atau sunnah-sunnahnya haji. Sunnah-sunnah haji ini jika dikerjakan akan mendapatkan pahala yang lebih. Jika ditinggalkan tidak sampai membatalkan haji dan juga tidak sampai menimbulkan denda seperti kewajiban haji tadi dengan membayar dam, ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas fokus satu bab yang mana bab ini termasuk daripada rukun-rukun haji tadi, yaitu tawaf al-ifadah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah merupakan salah satu daripada rukun haji yang jika ditinggalkan oleh jamaah haji maka hajinya batal, maka haji tidak sah dan dia wajib mengulangi haji pada tahun berikutnya. Haji di saat itu tidak sah. Selain juga satu lagi yang paling esensial, yang paling penting dalam haji adalah wukuf Arafah. Yang kedua adalah tawaf al-ifadah. Apa itu tawaf al-ifadah? At-tawaf secara bahasa lugatan tawafa yatufu tawafan adalah berputar, mengelilingi. Secara syar'i tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan selesai juga sampai Hajar Aswad, 7 putaran. Nah, tawaf ifadah adalah tawaf yang dilaksanakan pada ibadah haji dan merupakan rukun daripada ibadah haji. Jamaah Ampuri channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah haji rahimakumullah. Para pemirsa Ampuri channel yang berbahagia. Tawaf ifadah adalah salah satu daripada rukun ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, wal yattawafu bil baitil atiq, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di rumah yang tua. Pertama dalam ayat ini dikatakan wal yattawafu adalah fi'il amr, artinya perintah. Kemudian dalam tafsir surat Al-Hajj ayat 29 ini para ulama mengatakan ayat ini diturunkan untuk kewajiban tawaf ifadah ibadah haji. Para jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ampuri channel yang berbahagia, ibadah tawaf ifadah merupakan salah satu daripada rukun-rukun haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 29, wal yattawafu bil baitil atiq, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melaksanakan tawaf di rumah yang tua. Secara artinya, penafsirannya para ulama mengatakan wal yattawafu, di sini ada fi'il amr. Fi'il amr itu adalah untuk perintah, wajib. Wal yattawafu, hendaklah mereka tawaf
bil baitil atiq, rumah tua, artinya adalah Ka'bah. Ayat ini diturunkan untuk kewajiban tawaf ifadah yang dilaksanakan pada ibadah haji. Waliyat tawafu bil baitil atiq. Ini salah satu dalil daripada hukum rukun ibadah tawaf ifadah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Safiyyah zaujatan Nabi. Ma'a Safiyyah zaujatan Nabi. Fahadat. Faqalu ahasibatna Safiyyah. Qalu innaha afadat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala idzan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam kitab Muslim. Artinya apa? Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, suatu hari ketika kami menjalankan ibadah haji wada. Jadi ketika Rasulullah SAW mengerjakan haji wada, Aisyah istri Rasulullah SAW ikut, dan juga ikut istri Nabi SAW Safiyyah radhiyallahu taala anha. Maka kata Aisyah, ketika kami dalam ibadah haji, aku berkata, ya Rasulullah, Safiyyah haid. Safiyyah haid. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kalau begitu kita akan tertahan. Artinya apa tertahan? Kita nggak bisa pulang dulu ke Madinah. Kalau Safiyyah masih haid, maka kita akan tertahan. Tertahan oleh Safiyyah. Kemudian faqalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, innaha afadat. Ya Rasulullah, sungguhnya Safiyyah telah tawaf wada. Telah tawaf ifadah. Innaha afadat. Sungguhnya Safiyyah telah melaksanakan ibadah tawaf ifadah. Fala idzan, kata Nabi SAW. Kalau begitu, kalau Safiyyah telah melaksanakan tawaf ifadah, maka dia telah mengerjakan rukunnya, tidak masalah. Tidak masalah, bisa kita berangkat. Karena untuk tawaf wada itu tidak termasuk rukun. Bagi orang yang haid, dia boleh tidak mengerjakan tawaf wada. Ini nanti akan ada pembahasan khusus dalam kitab dalam pembahasan bab tawaf wada. Sehingga dalam dua dalil tadi, yang pertama Al-Qur'an jelas mengatakan waliyat tawafu bil baitil atiq, hendaklah orang yang melaksanakan ibadah haji wajib tawaf di Baitul Atiq, di Ka'bah, yaitu tawaf ifadah. Kemudian yang kedua, ketika kisah Safiyyah istri Rasulullah SAW ikut haji wada bersama Nabi, dikatakan oleh Aisyah sedang haid, Nabi SAW hendak menahan perjalanan. Kenapa? Karena wajib, harus, rukun hukumnya untuk melakukan ibadah tawaf ifadah. Maka ketika melakukan tawaf ifadah, boleh meninggalkan kota suci Mekah. Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum daripada tawaf ifadah ini? Bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, tawaf ifadah harus dikerjakan setelah wukuf di Arafah. Jadi tidak boleh dia melakukan tawaf dengan niat tawaf ifadah tapi sebelum wukuf Arafah. Itu bukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu harus dilaksanakan setelah wukuf Arafah. Wukuf Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Oleh karenanya tawaf ifadah ini baru dikatakan sah setelah wukuf Arafah, artinya pada tanggal 10 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah wukuf Arafah, malamnya mabit di Muzdalifah, tanggal 10 maka itu bisa atau mulai sahnya tawaf ifadah. Kemudian hukuman yang kedua adalah kapan tawaf ifadah dilaksanakan. Tadi kita katakan mulai tanggal 10 Dzulhijjah
Apakah boleh di luar tanggal 10 Dzulhijjah? Di sini ada ikhtilaf ulama para ahli fikih, tapi yang rajih adalah boleh. Namun yang paling afdolnya tanggal 10 Dzulhijjah. Di mana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadat Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Nabi SAW melakukan tawaf ifadah pada hari nahar. Hari nahar itu adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karenanya waktu yang paling afdol dalam tawaf ifadah yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi bolehkah tawaf ifadah dilaksanakan di tanggal selain 10 Dzulhijjah? Boleh. Di sini kemudian ada perbedaan ikhtilaf ulama lagi ahlul fikih. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh di luar hari-hari tasyrik. Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, mengatakan boleh di luar 10 Dzulhijjah, tapi harus taksir terbatas 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ayam tasyrik setelah tanggal 10 ayam tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu mazhab Imam Hanafi. Adapun yang rajih boleh dilaksanakan melewati hari-hari tasyrik, dengan catatan bahwa sebelum seorang seorang menunaikan ibadah haji menyelesaikan tawaf ifadahnya, maka dia belum masuk tahallul atsani, maka dia belum sempurna dalam tahallulnya. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya, saya ulangin di sini hukum tawaf ifadah tadi. Tawaf ifadah adalah rukun, harus dilaksanakan. Tidak dilaksanakan maka hajinya batal. Yang kemudian kedua, tawaf ifadah harus dilakukan setelah wukuf di Arafah, artinya mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang paling afdol dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah, karena Nabi SAW afadat yauman nahar. Nabi SAW tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah ya, bukan malam 10 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjahnya. Itu yang paling afdol. Setelah itu maka yang utama adalah di hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini yang paling afdol setelah tanggal 10. Oleh karenanya kalau kita dalam program khususnya haji khusus, biasanya itu jamaah melakukan tawaf ifadah, ada yang tanggal 10 Dzulhijjah, ada yang tidak langsung setelah wukuf Arafah, mabit Muzdalifah malam hari, kemudian hari 10 Dzulhijjah 11, 12 masih mabit di Mina dulu, ini boleh ya. Ketika balik, usahakan sebelum lewat hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, usahakan ya untuk bisa tawaf ifadah. Oh, kalau ternyata tanggal 14 Dzulhijjah 15 boleh? Boleh menurut jumhur al-ulama. Boleh, dengan catatan dia sebelum dia menyelesaikan tawaf ifadahnya, dia belum tahallul atsani, belum tahallul sempurna. Artinya belum boleh melakukan hubungan suami istri, belum boleh melakukan hubungan jima antara suami dan istri ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berikutnya bagaimana pelaksanaan tawaf ifadah. Bagaimana cara pelaksanaan tawaf ifadah? Tawaf ifadah secara pelaksanaan hampir sama ataupun sama dengan tawaf-tawaf lainnya. Ada tawaf umrah, ada tawaf sunnah ya. Hanya saja tawaf ifadah yang pertama dia wajib dilakukan dalam keadaan suci ya. Namanya tawaf harus dalam keadaan berwudu. Kemudian ada pendapat ulama ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dalam tawaf ifadah itu wajib dengan berjalan kaki. Meskipun dalam pembahasan fikih ini dari madhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak wajib. Tapi dari madhab yang lain, madhab Hambali, Maliki, bahkan Hanafi mengatakan
untuk tawaf ifadah khusus, mobil khusus tawaf ifadah adalah wajib dia dengan berjalan kaki. Karena hukum tawaf ifadah ini beda daripada tawaf-tawaf yang lainnya, beda daripada tawaf umrah, beda daripada tawaf sunnah. Ya. Kemudian ada pun yang lain sama, yaitu dengan diutamakan ketika memungkinkan situasinya adalah dengan ar-ramal atau berlari-lari kecil pada putaran-putaran pertama. Ya. Tapi dalam kondisi haji biasanya tidak memungkinkan, sangat mendesak, maka tidak harus dengan berlari-lari kecil. Kemudian memakai ihram dengan cara ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah menampilkan pundak kanan. Menampilkan pundak kanan, membuka pundaknya ketika dalam pelaksanaan tawaf ifadah itu selama 7 putaran, ya. Selama 7 putaran. Putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dia melakukan dengan ittiba. Nah, demikianlah hukum fikih mengenai tawaf ifadah, mengenai bab tawaf ifadah. Sekali lagi tadi kita kan bahwa tawaf ifadah adalah hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada jamaah wanita khususnya ketika belum melaksanakan tawaf ifadah dia haid, maka dia tidak boleh pulang sampai dia melakukan tawaf ifadah. Makanya secara teknis biasanya dari pihak penyelenggara haji, dari tim dokter ketika masuki hari-hari krusial tersebut, ya, ketika serta ketika telah haji wada, ketika telah wukuf Arafah, bagaimana caranya dengan minum obat agar bisa menyelesaikan rukun-rukun hajinya. Terutama tadi adalah ketika tawaf ifadah. Karena yang paling riskan di sini adalah jamaah dari kalangan wanita. Para pemirsa Ampuri channel rahmatin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ibadah haji ini adalah ibadah yang merupakan satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Artinya dia merupakan tiang bagi seorang muslim yang harus disempurnakan. Ketika seseorang sudah mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dimudahkan dari sisi hartanya, dimudahkan dari sisi kesehatannya, dimudahkan dari sisi kesempatan dan keamanan, maka hendaklah seorang yang telah dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian kita berilmu, ya, dengan cara mempelajari bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang juga jangan sampai lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan panggilan haji kita, agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari mara bahaya, terutama dalam masa-masa krisis kita saat ini, para jamaah. Baik itu kita sekarang sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan jauh berbeda daripada sebelumnya. Kemudian juga situasi-situasi lain, perpecahan antara bangsa, perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Maka di saat ini juga kita berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, Ashratul Awakhir min Ramadan, di mana ini adalah puncaknya hari Ramadan. Di sini adalah tempat mustajab berdoa. Di sini tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah momen terbaik kita di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari negeri kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada
pemimpin-pemimpin kita untuk senantiasa memudahkan semua rakyat-rakyatnya, terutama umat Islam dalam beribadah, dan agar seluruh umat Islam secara umumnya diberikan hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.